Halo guys, balik lagi di channel gue. Kali ini gue mau nge-review mobil kecil yang bertenaga monster. Lu mau tau mobil kayak apa? Bentuknya kayak apa dan gimana sih mobilnya? Yuk ikut gue. Ini dia, Mini Cooper John Cooper Works GP3. Oke guys, ini adalah Mini GP3 2021. Mobil ini dengan bentuk yang kecil tapi mempunyai tenaga yang besar. Itu menghasilkan 306 tenaga kuda dan bertorsi 450 Nm pada mesin turbocharge-nya. Nah, kenapa tadi saya bilang limited, ini mobil limited? Karena Mini ini hanya diproduksi 3000 unit di dunia. Dan di Indonesia hanya kebagian 12 unit. Salah satunya ada di depan gue ini berwarna racing grey. Nah guys, sebelum ada generasi ketiga ini atau Mini GP3, Mini pernah memperkenalkan generasi ke-1 yaitu Mini GP1 pada tahun 2006. Mini GP1 bermesin supercharge dan ditenagai oleh 215 horsepower yang bertorsi 244 Nm. Dan yang GP1 juga tidak kalah limitednya karena hanya diproduksi 2000 unit di dunia. Setelah ada yang GP1 pada tahun 2013 dan berakhir tahun 2014, Mini merilis Mini GP2 yang mesinnya sudah berubah yaitu turbocharge ya, dan ditenagai oleh 218 horsepower dengan torsi 250 Nm. Dan unitnya juga sama, populasinya yaitu hanya 2000 unit. Nah guys, setelah ada yang generasi ke-1 dan generasi keduanya, pada Maret 2020 Mini akhirnya merilis generasi ketiga yaitu Mini GP3 yang akan kita bahas di video ini. Oke guys, sekarang kita akan membahas mobilnya. Kita mulai dari eksteriornya dulu. Nah, ini kita mulai dari depannya dulu. Oh ya, lebar mobil ini adalah 1,7 meter atau 1727 mm. Kita lihat di sini kap mesinnya. Mini yang lain juga dan GP juga terdapat cekungan ya seperti biasa, dan ada hiasan air scoop di tengah depan yang berwarna piano black. Ini tidak bolong ya, hanya hiasan doang. Dan ini tentu saja ada satu logo Mini yang berwarna hitam. Selanjutnya kita akan membahas lampunya. Nah, ini di samping lampunya kita lihat ada list piano black. Lampunya ring lightnya sudah DLR, dan lampu ini LED projectornya sudah by beam ya dengan lampu jauhnya. Oke, sekarang kita ke grill ya. Sini. Nah, ini grillnya nih, di sampingnya ada list piano black juga. Ini grillnya hitam ya, dan ada ventnya untuk anginnya masuk ke sini, dan ada aksen-aksen merah supaya racing ya, dan terdapat satu emblem GP di samping kanan sini. Kita lihat di bumper depannya terdapat splitter yang besar nih, bolong ya untuk anginnya, ini berwarna merah, dan ada splitter juga di samping kanan dan samping kiri situ ya. Terdapat 2 splitter dan tengahnya ada ini nih. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari sampingnya ya. Nah, ini samping mobilnya nih. Panjang mobil ini 4 meter atau 4006 mm. Wheelbase-nya dari depan ke belakang yaitu 2,5 meter atau 2568 mm. Dan tingginya ya ini adalah hatchback yaitu 1,4 meter atau 1425 mm. Kita lihat di depan sini sudah ada yang menonjol yang menandakan GP. Ini ada fender karbon ya. Ini plastik karbon, dan di sini terdapat nomor unit. Ini adalah unitnya nomornya 88 dari banyaknya 3000 unit di dunia. Sini ada side mark dengan list hitam. Spionnya berwarna silver gelap. Dan yang pastinya ya Mini panel atapnya itu dihitamkan dan berkesan floating roof.
Ini ada list-list chrome yang mengelilingi bagian atas bodi, dan di sampingnya kita melihat nih ada stiker merah ya untuk varian yang GP. Dan ini pastinya pintu 2 karena ini varian basisnya dari Mini 3 door. Kita di sini ada buat ngisi bensin, ngisinya dengan gasolin, terus dan belakangnya juga terdapat fender karbon ya. Oke, kita bahas ke ban dan velgnya. Nah guys, ini bannya menggunakan Hankook semi slick dengan kelebarannya itu 265 dan ketebalan bannya itu 35. Velgnya menggunakan ring 18 dengan velg tipe GP. Jadi dari generasi GP ke-1, velgnya tuh hampir mirip sampai GP generasi ketiga karena velgnya hanya 4 palang dan terdapat GP di tengah center ini. Remnya sudah menggunakan ventilated disc dengan big brake kitsnya dari tipe John Cooper Works. Sebenarnya ini John Cooper Works GP ya, jadi masih sama nih BBK-nya. Seperti tadi ini ada fender karbonnya. Sekarang kita akan bahas mobil ini dari belakangnya. Yuk. Oke guys, sekarang kita akan melihat mobil ini dari bagian belakangnya. Dari belakangnya kita mulai dari stop lampnya dulu. Nah, ini stop lampnya bertema bendera Inggris dengan lampu LED sein-nya di tengah sini. Hampir sama dengan beberapa tipe-tipe Mini lainnya dengan lampu mundur di bawah sini ya. Dan dikelilingi oleh list piano black yang berkesan menurut saya ya, itu gagah sekali ya, karena dengan piano black itu terlihat sangat racing. Nah, di sini ada emblem GP untuk menandakan kalau ini tipe Mini GP ya. Nah, dan di kaca belakang kita lihat seperti Mini 3 door atau 5 door-nya, tapi di Mini GP ini tidak ada wiper belakangnya karena ini race car. Dan selanjutnya kita lihat nih ada spoiler yang begitu besar. Kenapa Mini GP ini menggunakan spoiler yang besar? Karena untuk menambahkan downforce ya. Dan ini sangat bagus sekali ya. Dan terdapat stiker di samping kanan dan samping kiri bertulisan GP. Dalamnya beraksen merah. Oke, ini ada sedikit clipsnya. Kita lihat di sini door handle-nya hiasan berwarna piano black dan satu logo Mini. Sekarang kita mulai dari bawahnya ya. Kita ke bawahnya. Ini ada bumper yang menyatu tadi dengan fender karbon di bagian belakang. Kita lihat nih ada diffuser yang sangat besar ya untuk Mini GP ini dengan dual muffler untuk di knalpotnya. Nah ini suaranya lumayan besar ya. Dan di situ ada rear fog lamp-nya tuh 2 di samping kanan dan samping kiri. Oke guys, sekarang kita akan membahas mobil ini dari bagian interiornya. Nah, kita buka. Nah, kita disambut dengan titut-titut. Nah, sebelum Anda masuk ke interior ya, kita sudah disambut nih dengan logo GP ya, berwarna hitam di bawah pintu ya. Kita lihat pintunya dulu. Pintunya sudah frameless. Ini bahannya plastik soft touch dengan armrestnya yang sangat soft touch juga, dengan list atau panel piano black, dan di handle-nya berwarna chrome dengan power lock door. Di sini ada switcher untuk power window dan pengaturan kaca spion ya. Dan ini ada satu speaker. Sekarang saya akan memasuki mobilnya. Nah, ini tempat duduknya bucket seat dengan bahan suede dan serta pengaturan untuk menurunkan dan menaikkan tempat duduknya, dan ada untuk pengaturan senderan bisa dimaju mundurkan. Ini ada untuk maju mundurkan kursinya, seluruh kursi bisa dimaju mundurkan. Dan jika kaki Anda panjang, Anda bisa sini lihat bisa dimajukan untuk kaki Anda ya, untuk menyampai ke pedal gasnya. Ini saya tarik lagi. Sekarang kita lihat dari dashboardnya. Dashboardnya ini bahannya soft touch juga, hampir sama dengan bagian pintu. Terdapat satu AC dengan berbentuk bulat
Ini ada tingkatkan AC-nya. Kita lihat bawah AC-nya. Ini ada banyak switcher untuk lampu. Ada LR ring lights-nya, LED projector ya dengan lampu jauhnya. Ini ada lampu dimnya nih. Lampu dimnya. Selanjutnya kita akan pindah ke bagian setirnya ya. Setirnya ini menggunakan bahan kulit dengan jahitan berwarna merah, aksen merah. Ya, kulitnya seperti Mini lainnya, tapi ini terdapat metal pedal shift. Ini yang bagian kiri untuk menurunkan gigi dan yang bagian kanan untuk menaikkan gigi ya. Ini banyak kontrol untuk head unit, ada volume. Ya, banyak pokoknya sama saja seperti beberapa Mini lainnya. Dan kita lihat di sini ada switcher untuk wiper dan washer ya. Seperti mobil Eropa ya, yang pasti wiper di kanan dan lampu sennya di kiri ya. Ini ada lampu sennya nih. Oke, sekarang kita akan bahas dari bagian tengahnya. Nah, kita bahas dari atasnya dulu ya. Nih ada head unit dengan layarnya dengan tombol lampu hazard. Di sini ada terdapat 2 AC nih di samping kanan dan samping kiri. Ini ada untuk volume dan menyalakan head unitnya, kontrolnya. Di bawahnya ada untuk AC ya. Pengaturan AC, di sini ada untuk tombol menyalakan AC atau heater ya. Nah, di tengah sini ada start stop engine-nya untuk menyalakan mesinnya. Di bawahnya ada plug buat USB untuk mengecas handphone Anda dan di bawahnya terdapat 2 cup holder. Nah, setelah dari cup holder kita melihat dari shifternya untuk menggunakan gigi ya. Nah, ini speed automatic penggerak roda depan. Ini untuk parkirnya tinggal dipencet tombolnya saja. Setelah dari shifter kita melihat di sini ada kontrol, ada menu, media, map dan navi dan lain-lainnya. Ini ada putaran untuk head unitnya ya. Selanjutnya ke sini ada rem tangan. Dan di sebelah rem tangan terdapat armrest tengah. Nah, ini bisa dibuka ya. Ini buat handphone dan armrestnya bisa dinaik seperti ini. Nah, sekarang kita lihat belakangnya. Halo guys. Nah, ini di belakangnya tidak ada kursi karena ini tipe GP, kasta paling atas untuk racing ya. Terdapat strut bar untuk stabilkan mobilnya dan keamanan juga. Dan di samping situ di plastiknya terdapat tulisan GP ya. Di samping kirinya juga ada. Dan oh ya, saya lupa. Di sini ada satu cup holder nih, satu lagi nih, di sini kecil. Ya, seperti itu saja. Kita sekarang akan membahas mesinnya. Oke guys, sekarang kita akan mengeksplor mobil ini pada bagian mesin ya. Oke, ini saya buka dulu. 1, 2. Nah, ini ada Cameo lagi nih, abang tercinta yang selalu membukakan mesin. Nah guys, ini yang dinamakan mesin monster pada hatchback Mini. Jadi ini adalah mesin 4 silinder dengan fuel system turbocharged direct injection. Ini bertenaga 306 horsepower pada 5.000 sampai 6.250 rpm dan bertorsi 450 Nm pada 1.750 sampai 4.500 rpm. Top speednya bisa mencapai 165 miles per hour atau 266 km per hour. Akselerasinya lumayan kencang, yaitu 0 sampai 60 bisa mencapai 5,2 detik. Dan itu sangat kencang untuk sebuah mini hatchback dengan penggerak roda depan. Nah, seperti kita lihat di mesinnya terdapat cover mesin yang berlogo Mini GP ya, warna merah dan warna hitam. Dan di atas mesinnya ada strut bar untuk bagian mesin. Ini ada untuk mengisi air. Ya, seperti inilah mesin 4 silinder turbocharged. Oke, daripada lama-lama kalian penasaran bagaimana suara mobil ini, kita dengarkan suara mesinnya. Let's go. Oke guys, sekarang kita akan menyalakan mesinnya. Injak rem dulu, dan ini sistemnya start stop engine. Oke, 1, 2, 3.
Halo guys, sekarang saya sudah berada di area showroom Plaza Mini. Jadi sekarang saya akan berbincang-bincang bersama Om Ari dari Plaza Mini. Halo. Halo, welcome to Plaza Mini. Iya. Apa kabar Om? Halo. Baik. Alhamdulillah baik. Nah, jadi Om Ari ini akan menjelaskan apa saja fasilitas atau pelayanan yang diberikan oleh Plaza Mini. Gimana Om, fasilitasnya dan pelayanannya? Oke, sebelumnya terima kasih buat Cibols Garage Ya, sudah sama-sama, mampir Om. di Plaza Mini ya. Ya. Oke, kalau bicara facility, kita punya 3S ya, kalau bahasa gampang itu 3S adalah showroom, service, and spare parts. Cuman kalau bahasa di Mini itu lebih ke display mobil ada, kemudian lagi kita punya bengkel, perawatannya di basement, kemudian kita punya namanya part accessories and lifestyle area. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya, Cibols Garage bisa kita tour dealer ya, kita visit. Siap, Om. Seperti itu. Oke Om, Om bisa jelaskan ada tipe-tipe apa saja yang di Plaza Mini ini? Oke, di Mini ini kita punya 5 tipe. Jadi yang kecilnya ada 3, yang cukup besar ada 2. Oke. Kita akan jelaskan yang pertama dari yang kecil-kecil dulu, dimulai dari 3 doors. Ini flagshipnya dari Mini ini. Jadi dia frameless, DNA-nya masih seperti Mini Morris yang dulu. Ya, 3 doors zaman dulu. Kemudian yang keduanya di atas itu ada 5 doors. Basicnya 3 doors dengan panjang ditambah 15 cm. Dari si 3 door ditambah pintu di baris kedua dari second row. Lalu tipe kecil yang ketiga adalah yang suka atapnya bisa dibuka, convertible. Kita punya Mini Cabrio yang tadi Cibols lihat di posisi situ. Lalu kita jalan lagi ke sebelah sini. Ini ada 2 tipe yang saya bilang cukup besar. Orang Indonesia pengennya yang besar-besar ya. Yang lebar, yang panjang, yang luas ya. Yang luas. Ini juga kita punya tipe yang cukup unik, di mana pintunya kalau kita hitung ada 6, bagasinya kebelah 2, namanya Clubman. Ini cukup panjang dengan basic yang cukup masih rendah ya, ground clearance. Jadi sensasinya masih sensasi sedan. Lalu di ujung sini kita jalan lagi deh. Ini namanya Countryman. Countryman ini basicnya adalah SUV. Teman-teman yang suka mini tapi menginginkan ground clearance yang tinggi, kita punya Countryman sebagai pilihannya. Ring 18 dengan ground clearance yang kurang lebih tinggi, sekitar 5 sampai 10 cm dibandingkan dengan tipe lainnya. Di sisi sini tadi kita sudah lewat, kita boleh kembali. Ini sisi aksesoris, di mana kita jual namanya adalah aksesoris dan lifestyle mini. Terdiri dari baju, kemudian lagi ada tas, topi, pernak-perniknya bisa kita dapatkan di sini. Lalu tidak hanya itu saja, biasanya kalau orang beli mini itu pengen customize sesuai dengan individual dia ya. Kalau kita lihat dari sisi belakangnya Cibols itu ada salah satu beberapa aksesoris untuk kita pasangkan di mini-mini yang kita beli seperti itu. Biasanya satu orang dengan orang lainnya itu nggak pengen mininya sama, jadi dia bisa pilih warna, kemudian aksesoris. Selain aksesoris, Mini ada bengkel ya? Betul. Kita juga mempunyai bengkel di bawah, jadi nggak usah khawatir buat teman-teman yang beli Mini, semua parts, kemudian lagi warranty itu sudah ada di Serpong area ya. Jadi jikalau ada apa-apa, ada ingin penambahan aksesoris, ingin servis perawatan, kita juga menyediakan layanan tersebut. Sekarang kita langsung ke basementnya Om. Boleh? Untuk melihat bengkelnya. Yuk, mari kita ke basement. Nah, inilah area after sales atau maintenance kita ya. Kita mempunyai 2 service advisor untuk penerimaan awal. Kita masuk lagi ke areanya. Nah, yang menarik dari area Mini ini deh, ya, kita bikin benar-benar so premium. Kalau dilihat ini nggak seperti bengkel ya, dari lantainya kita lihat so clean, epoxy, alat-alat kita juga alat-alat yang canggih. Special tools ada di sebelah belakang kanan kita. Kita mempunyai kurang lebih ada 5 stall, di mana 1 stallnya untuk stall balancing dan spuring. Kita juga mempunyai tester brake di sini pada saat customer datang. Dia bisa langsung pengecekan reception at the car pada saat awal untuk dicek kolong-kolong dan juga pengetesan rem. Jadi lengkap banget ya untuk kalian yang mempunyai Mini ya. Betul. Jadi nggak usah khawatir lagi mengenai after sales, kemudian juga mengenai produk. Sekarang di Indonesia, khususnya di Serpong ini sudah sangat lengkap ya, nggak perlu khawatir lagi. Oke Om, jadi tadi kita dari showroomnya sudah mengeksplor showroom dan bengkel. Kurang lebih showroom, bengkel, kemudian lagi adalah part, accessories, and lifestyle. Seperti itu. Oke guys, kalian sudah mendengarkan bagaimana penjelasan Om Ari tentang Plaza Mini ini. Ya, terima kasih telah menonton. Jika Anda suka video ini, jangan lupa subscribe, like, and comment.
Terima kasih Om Ari semua penjelasannya. Sama-sama, Sudah Cibul Garage, dijelaskan. sukses selalu. Siap Om. Kita Makasih, tunggu Om. tanggal tayangnya ya. Siap Om. Oke. Oke guys, kalau kalian ingin melihat review-review mobil lainnya, saksikan terus Cibul Garage. Dah.